Namaku Citra, anak sulung dari 5 bersaudara. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana, mungkin bahkan bisa dibilang miskin. Rumah kami berdinding kayu yang mulai lapuk di sana-sini, atapnya seng tua yang kalau hujan turun akan menimbulkan suara berisik. Tapi disitulah aku tumbuh, ditempa oleh keadaan, diajari bahwa kebahagiaan itu bukan datang dari kemewahan, tapi dari hati yang tulus dan keluarga yang saling menguatkan. Sejak kecil aku sudah terbiasa dengan tanggung jawab. Ayahku adalah seorang buruh bangunan, namun karena usianya yang makin tua dan sakit rematik yang tak kunjung sembuh, ia tidak lagi kuat mengangkat semen atau besi seperti dulu. Ibuku juga sakit-sakitan, tubuhnya lemah sejak melahirkan adikku yang bungsu. Sehari-hari ia lebih banyak berbaring, sesekali duduk di kursi tua di beranda rumah sambil menatap kosong keluar. Di tengah semua itu, aku tak pernah merasa marah atau kecewa dengan keadaan. Justru aku termotivasi untuk belajar lebih keras, karena aku ingin menjadi harapan bagi keluargaku. Saat masuk kuliah, aku memilih jurusan manajemen bisnis di universitas negeri, dan demi membiayai kuliah serta hidup sehari-hari, aku bekerja di sebuah warung makan. Pekerjaanku dimulai sejak subuh, menyiapkan bahan masakan, mencuci piring, melayani pembeli, lalu sorenya aku bergegas ke kampus. Capek? Tentu. Tapi aku tak punya pilihan selain bertahan. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu memandangi wajah adik-adikku yang tertidur di lantai beralaskan tikar. Mereka masih kecil, masih polos, dan mereka percaya bahwa kakak mereka akan membawa harapan. Kepercayaan itu jadi bahan bakar untukku melangkah setiap hari. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya aku lulus dengan predikat cum laude. Saat toga dikenakan di kepalaku, aku tidak menangis untuk diriku sendiri. Aku menangis karena teringat wajah ayah dan ibu yang selalu menahan sakit, karena teringat perjuangan mencuci piring dengan tangan kasar, karena teringat janji pada diri sendiri bahwa aku akan membuat hidup kami berubah. Beberapa minggu setelah wisuda, aku mulai berburu pekerjaan. Aku tahu persaingan di luar sana sangat ketat, apalagi dengan latar belakangku yang tidak punya koneksi atau kenalan orang dalam. Tapi aku percaya, Allah pasti memberikan jalan bagi orang yang mau berusaha. Setiap pagi aku mengantarkan lamaran ke berbagai perusahaan. Terkadang aku berjalan kaki dari satu gedung ke gedung lain karena tak sanggup membayar ongkos ojek. Ada hari-hari di mana aku tidak makan siang karena uangnya aku pakai untuk ngeprint CV atau fotokopi ijazah. Tapi sekali lagi, aku tidak menyerah. Lalu datanglah hari yang aku tunggu-tunggu. Sebuah perusahaan besar di bidang distribusi logistik, tempat yang bahkan aku sendiri tak pernah berani berharap terlalu tinggi, mengirimkan email panggilan wawancara. Saat ku baca email itu, rasanya seperti mimpi. Aku melompat kegirangan dan memeluk ibuku yang duduk di pojok dapur. "Mak, Citra dipanggil wawancara," seruku penuh semangat. Ibuku tersenyum, senyuman yang sudah lama tak kulihat. "Alhamdulillah, nak, semoga itu rezekimu." Hari itu, aku langsung menyiapkan pakaian terbaik yang kupunya. Sebuah kemeja putih bersih hasil setrikaan sendiri, dan rok panjang hitam yang sudah kusimpan rapat untuk momen penting seperti ini. Aku juga meminjam sepatu pantofel milik tetanggaku, Mbak Dini, yang kebetulan punya ukuran kaki yang mirip denganku. Malam harinya, aku hampir tak bisa tidur karena membayangkan pertanyaan-pertanyaan wawancara, mencoba latihan berbicara sendiri di depan kaca, dan mengulang-ulang pengetahuan dasar seputar perusahaan tersebut. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Setelah salat subuh, aku berdandan seadanya. Tak ada bedak mahal atau parfum wangi, tapi aku pastikan wajahku bersih dan senyumku tetap ramah. Aku pamit pada ayah dan ibu, yang menatapku dengan haru. "Doakan Citra ya, yah, Ma," kataku sambil mencium tangan mereka. Ayah mengangguk. "Semoga hari ini menjadi langkah awal kebahagiaan kita, nak." Aku berjalan kaki menuju jalan utama untuk menunggu angkot. Hari masih pagi, udara dingin dan jalanan belum ramai. Di hatiku, aku hanya bisa terus berdoa agar semuanya berjalan lancar. Namun, di tengah perjalanan itu, sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Saat aku berdiri di pinggir trotoar, menunggu angkot yang tak kunjung datang, tiba-tiba terdengar suara benturan keras. "Bra!" Aku menoleh dan melihat seorang kakek tua tergeletak di jalan. Sebuah motor melaju kencang menjauh,
jelas-jelas meninggalkan si kakek begitu saja. Orang-orang di sekitar hanya menonton, sebagian bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam, bukannya membantu. Tanpa pikir panjang, aku berlari menghampiri si kakek. Kakek, kakek enggak apa-apa? Kakek itu hanya mengerang pelan, tubuhnya gemetar dan wajahnya penuh luka. Darah mengalir dari pelipisnya, dan lututnya terlihat luka parah. Ya, aku panik. Aku mencoba meminta bantuan, namun orang-orang hanya melihat tanpa bergerak. Tanpa mempedulikan pakaianku yang bersih atau sepatu pinjaman yang kini penuh debu, aku segera menghentikan mobil yang lewat dan memohon agar membantuku membawa kakek ini ke rumah sakit. Setelah berkali-kali menahan mobil, akhirnya seorang sopir taksi yang berhati baik mau menolong. Dengan hati-hati, kami mengangkat tubuh kakek ke dalam taksi dan langsung meluncur ke IGD terdekat. Di dalam mobil, aku mencoba menenangkan kakek itu yang tampak kesakitan. Kakek, tenangnya, sebentar lagi kita sampai. Citra di sini, kakek enggak sendirian. Sesampainya di rumah sakit, aku segera mengurus administrasi sambil menjaminkan KTP-ku karena aku tak punya uang cukup. Aku menemani kakek itu sampai ditangani dokter, dan selama berjam-jam aku duduk menunggu kabar dari perawat. Baru saat jam menunjukkan pukul 11 siang, aku tersadar. Jam wawancaraku sudah lewat 2 jam yang lalu. Aku menunduk, menahan air mata. Baju yang tadinya rapi kini lecek, wajahku penuh peluh, dan harapan besar yang kubawa pagi tadi seolah menguap begitu saja. Tapi entah kenapa, di dalam hatiku tak ada rasa menyesal. Ada rasa hangat melihat kakek itu sekarang sudah mendapatkan perawatan yang layak. Ya Allah, jika memang pekerjaan itu bukan rezekiku, aku ridho. Mungkin ada jalan lain yang lebih baik, bisikku dalam hati. Aku pun pulang dengan langkah pelan, menahan kecewa, namun membawa ketenangan yang anehnya justru menyejukkan. Aku tak tahu, ternyata di balik kejadian hari ini, Allah sedang menyiapkan takdir yang jauh lebih indah dari apa yang pernah aku bayangkan. Hari itu, aku pulang ke rumah dengan langkah lelah dan hati campur aduk. Aku gagal mengikuti wawancara pekerjaan impianku. Tapi di sisi lain, aku tahu aku sudah melakukan hal yang benar, menolong seseorang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Kakek itu bisa saja meninggal kalau aku tak membantunya. Itu saja sudah cukup untuk membuatku sedikit lebih tenang. Sesampainya di rumah, ibu menyambutku dengan senyum tipis, meski sorot matanya penuh tanya. Bagaimana wawancaranya, nak? Aku menunduk dan tersenyum kecut. Citra nggak sempat datang, Mak. Ibu terdiam. Ayah yang duduk di sampingnya ikut menoleh padaku. Ada apa? Kamu kenapa, nak? Akhirnya aku menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Tentang kakek yang tertabrak motor, tentang bagaimana aku membawanya ke rumah sakit, dan bagaimana aku duduk berjam-jam di ruang tunggu sambil berharap kakek itu bisa segera ditangani. Tak ada kata marah keluar dari mulut mereka. Ibu malah meraih tanganku dan menggenggam erat. Insya Allah, Allah lihat semua kebaikan kamu, nak. Kalau bukan hari ini, pasti ada gantinya. Aku hanya bisa mengangguk. Tapi dalam hati, tetap saja ada rasa sedih. Sebulan terakhir ini aku sudah melamar ke puluhan perusahaan. Tapi hanya satu yang membalas panggilan wawancara, dan itu pun gagal. 3 hari berlalu sejak kejadian itu. Aku kembali menjalani hari-hari seperti biasa, membantu ibu memasak, menyapu rumah, menjaga adik-adikku yang masih kecil. Aku juga tetap menyempatkan waktu mencari lowongan kerja baru melalui ponsel tuaku yang layarnya sudah retak. Namun, pagi itu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ponselku berdering, sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya aku ragu untuk mengangkatnya. Tapi karena pikiranku masih berharap soal lamaran kerja, aku langsung menekan tombol hijau. Selamat pagi, ini dengan Citra? Benar, ini saya sendiri. Perkenalkan, saya Rina dari PT Nusantara Jaya Abadi. Kami ingin mengundang Saudari Citra untuk datang ke kantor kami besok pagi pukul 9. Aku tertegun. Itu nama perusahaan tempat aku seharusnya mengikuti wawancara tempo hari. Maaf, saya sempat dijadwalkan wawancara 3 hari lalu, tapi saya tidak datang, ucapku gugup. Ya, kami tahu. Tapi direktur utama kami yang meminta agar Anda tetap diundang ulang. Mohon pastikan Anda hadir, ya. Telepon itu berakhir,
Tapi aku masih terpaku memegang ponsel. Jantungku berdetak kencang. Ada rasa bahagia, bingung, dan tidak percaya bercampur jadi satu. Bagaimana bisa? Aku yang melewatkan wawancara, justru dipanggil lagi? Ada apa, Nak? Tanya ayah yang melihat wajahku bingung. Yah, Mak, perusahaan itu manggil Citra lagi buat wawancara. Ayah dan ibu saling pandang, lalu tersenyum haru. Alhamdulillah, lirih ibu sambil mengusap air mata. Keesokan paginya, aku bersiap lebih awal. Meski baju yang kupakai sama dengan sebelumnya, aku memastikannya bersih dan rapi. Mbak Dini kembali meminjamkan sepatu pantofelnya, dan kali ini aku mengucapkan doa lebih panjang dari biasanya. Saat aku tiba di gedung perusahaan itu, aku sedikit terintimidasi. Gedungnya menjulang tinggi, berdesain modern, dengan penjagaan ketat di pintu utama. Tapi aku mencoba tetap tenang, menunjukkan undangan wawancara, dan dibawa ke lantai 10. Di ruang tunggu, aku duduk bersama 2 orang pelamar lainnya. Tapi tak lama, seorang wanita berjas rapi datang dan menyebut namaku. Saudari Citra? Ya, saya, jawabku sambil berdiri. Silakan ikut saya. Anda langsung diminta ke ruang direktur. Aku menahan napas. Ruang direktur? Aku bahkan belum diwawancara oleh HRD. Tapi karena tak mungkin menolak, aku hanya mengangguk dan mengikuti langkahnya. Sesampainya di ruangan luas bernuansa kayu hangat dan kaca bening, aku disambut oleh seorang pria muda berjas biru dongker yang sedang duduk di balik meja kerja. Dia tampan, posturnya tinggi, matanya tajam namun teduh. Dan begitu ia menoleh, senyumnya ramah. Silakan duduk, Mbak Citra. Aku menunduk sopan dan duduk. Tanganku gemetar. Perkenalkan, saya Dimas, CEO di sini. Kakek saya yang menyuruh saya memanggil Anda. Aku mengerutkan kening, bingung. Kakek? Ulangku. Ya, 3 hari lalu Anda menolong seorang kakek yang tertabrak motor, bukan? Aku tersentak. Ya, kakek itu baik-baik saja, kan? Dimas tersenyum. Beliau baik, hanya luka ringan dan memar. Tapi yang mengejutkan, beliau terus bercerita tentang seorang gadis muda yang menolongnya. Beliau tidak tahu namamu, tapi karena ada KTP MU di bagian administrasi rumah sakit, kami bisa melacak bahwa kamu adalah salah satu pelamar kerja di sini. Aku masih tak percaya dengan apa yang kudengar. Sungguh, aku tak pernah membayangkan hal seperti ini. Beliau adalah pendiri perusahaan ini. Meski sekarang beliau sudah tidak aktif, tapi suaranya masih sangat berpengaruh. Dan beliau sangat bersikeras agar kamu tetap diberi kesempatan. Air mataku menetes tanpa sadar. Aku buru-buru menyeka pipiku. Maaf, saya hanya terharu. Saya pikir semua sudah berakhir. Dimas mengangguk. Tapi ternyata justru ini adalah awal. Setelah itu, kami berbincang cukup lama. Tak seperti wawancara kerja biasa yang penuh tekanan, Dimas berbicara dengan nada santai dan hangat. Ia menanyakan latar belakangku, pekerjaanku saat kuliah, bahkan tentang keluarga dan adik-adikku. Aku kagum kamu bisa bertahan sejauh ini, ucapnya. Dan kejujuran serta ketulusanmu dalam menolong kakek saya, itu lebih dari cukup buat kami percaya bahwa kamu layak. Siang itu, aku pulang dengan senyum yang tak bisa hilang dari wajahku. Aku belum resmi diterima, tapi hatiku yakin, ada jalan yang sedang Allah buka untukku. 3 hari kemudian, aku menerima surat resmi penerimaan sebagai karyawan tetap di PT Nusantara Jaya Abadi. Posisi awalku memang bukan tinggi, hanya asisten administrasi di bagian logistik. Tapi bagiku, itu lebih dari cukup. Hari-hari di kantor kulalui dengan penuh semangat. Aku belajar cepat, tak segan bertanya, dan selalu menjaga sikap. Banyak yang mulai mengenalku sebagai karyawan baru yang rajin dan sopan. Tapi yang paling mengejutkan adalah perhatian dari Dimas. Meski dia CEO, dia sering menyapaku saat kami bertemu di lift atau kantin. Citra, semangat terus ya. Atau, kalau ada kesulitan, kamu bisa tanya ke saya langsung. Awalnya aku mengira itu hanya bentuk profesionalitas. Tapi semakin hari, sikapnya makin terasa istimewa. Suatu hari, aku menerima sebuah pesan di ponsel dari nomor tak dikenal. Besok sore, kamu ada waktu?
Saya ingin mengajak kamu bertemu kakek saya. Beliau ingin bertemu langsung. Dimas, hatiku berdebar. Aku membalas singkat, insya Allah, saya bisa. Besoknya, aku dijemput langsung oleh Dimas di depan kantor. Ia mengajakku ke sebuah rumah besar di kawasan elit. Di sanalah aku kembali bertemu dengan kakek yang dulu kutolong. Wajahnya cerah, tubuhnya sudah lebih kuat, dan begitu melihatku, ia langsung meraih tanganku. Ini dia malaikat kecil yang menolong kakek waktu itu. Aku tertunduk haru. Saya hanya melakukan apa yang semestinya, Kek. Kakek itu tersenyum. Kamu tahu, di zaman sekarang, banyak orang memilih merekam daripada menolong. Tapi kamu berbeda. Kakek ingin kamu tahu, kamu sudah dianggap seperti cucu sendiri di rumah ini. Aku menangis lagi hari itu. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Tak kusangka, kebaikan yang kulakukan dengan ikhlas, berbuah begitu manis. Dan dalam hati kecilku, aku mulai menyadari sesuatu. Tatapan mata Dimas mulai berbeda setiap kali menatapku. Hangat, dalam, dan tak jarang memunculkan debar yang tak bisa kupahami. Mungkinkah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional antara kami? Hari-hariku di kantor PT Nusantara Jaya Abadi berjalan lebih menyenangkan sejak aku mengenal Dimas lebih dekat. Meski statusnya sebagai CEO membuatnya terlihat jauh, Dimas justru sering bersikap hangat padaku, bahkan melebihi atasan-atasan lain. Aku tak pernah menyangka, hubungan kami yang awalnya hanya sebatas karyawan dan atasan, perlahan mulai tumbuh menjadi sebuah kedekatan yang sulit dijelaskan. Tidak ada ucapan langsung, tidak ada janji manis. Tapi setiap sikap Dimas mengirimkan sinyal bahwa aku adalah seseorang yang istimewa baginya. Aku bisa merasakannya dari hal-hal kecil. Citra, kamu sudah makan siang? Tanya Dimas suatu hari saat kami tak sengaja bertemu di pantry. Aku kaget, hampir menjatuhkan gelas air minumku. Sudah, Pat, maksud saya, Mas Dimas. Dimas tertawa kecil. Panggil Dimas saja. Nggak usah pakai embel-embel, Mas, atau Pak, biar nggak kaku. Aku tersenyum kikuk. Baik, Dimas. Sejak saat itu, setiap kali ada kesempatan bertemu, Dimas selalu menyapaku dengan hangat. Beberapa karyawan lain mulai memperhatikan hal itu, dan beberapa bahkan berbisik-bisik di belakangku. Tapi aku berusaha tetap profesional, menjaga sikap, dan tidak besar kepala. Hingga suatu sore, saat aku hendak pulang, aku menerima pesan singkat dari Dimas. Kamu sibuk malam ini? Kalau tidak, temani aku makan malam. Kakek juga ingin ikut. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menatap layar ponselku lama sebelum membalas, boleh. Di mana kami bertemu? Beberapa jam kemudian, kami makan malam di sebuah restoran klasik bergaya Jawa di tengah kota. Kakek menyambutku dengan pelukan hangat seperti cucunya sendiri. Sepanjang makan malam, kami membahas banyak hal, tentang keluarga, masa laluku, dan tentang mimpi-mimpiku yang sempat tertunda karena kondisi hidupku. Citra, kamu pernah berpikir untuk lanjut kuliah lagi? Tanya Dimas sambil menyeruput teh hangatnya. Aku menggeleng pelan. Untuk sekarang belum, biaya hidup adik-adik masih menjadi prioritas saya. Kakek menimpali, kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu. Anggap kami keluarga sendiri. Aku menunduk, mataku panas oleh air mata haru. Terima kasih, Kek, tapi saya tidak ingin menyusahkan siapapun. Kakek menepuk bahuku. Kebaikan itu pasti kembali. Kamu sudah banyak memberi, meski kamu sendiri dalam kekurangan. Seketika aku merasa begitu dihargai. Malam itu, saat Dimas mengantarku pulang ke rumah kontrakan kecil kami di pinggiran kota, ia menatapku lama dari balik kemudi mobilnya. Citra? Aku menoleh. Ya? Aku tahu mungkin ini terlalu cepat, tapi kamu berbeda dari perempuan manapun yang pernah kutemui. Aku terdiam. Dimas melanjutkan. Kamu tulus, kuat, dan selalu bersyukur meski hidupmu tidak mudah. Itu yang membuatku kagum, bahkan lebih dari itu. Aku tak tahu harus menjawab apa. Sebuah kehangatan merayap dalam dada, tapi bersamaan dengan itu, rasa ragu menyusup perlahan. Dimas, aku hanya perempuan biasa. Bahkan aku datang dari keluarga miskin. Ayah dan ibuku sakit-sakitan.
Aku punya 4 adik yang masih kecil. Aku bukan siapa-siapa. Dimas tersenyum. Justru itu. Karena kamu bukan siapa-siapa, kamu bisa menjadi seseorang yang benar-benar berharga. Hari-hari berlalu. Hubungan kami semakin dekat. Meskipun belum ada pernyataan cinta secara resmi, tapi perhatian Dimas semakin nyata. Dia mengajakku mengunjungi rumah sakit tempat orang tuaku dirawat. Dia bahkan diam-diam membayar biaya pengobatan mereka. Aku tahu itu bukan hal kecil. Tapi saat kutanya, ia hanya menjawab, "Itu hadiah dari kakek untuk orang tua kamu, bukan dari aku." Kakek tertawa ketika kutanya soal itu. "Kalau kamu sudah jadi bagian dari keluarga kami, itu hal wajar, kan?" Bagian dari keluarga? Kata-kata itu terus bergema di kepalaku. Tapi tidak semua orang senang melihat kedekatan kami. Suatu hari, saat aku sedang makan siang sendirian di kantin, 2 rekan kerja perempuan menghampiriku dengan senyum sinis. "Wah, ternyata Citra hebat juga, ya. Belum lama kerja, sudah dekat sama CEO," kata salah satu dari mereka. Aku berhenti makan. "Maaf?" "Ya, memang beda ya kalau dari awal sudah pakai trik simpati. Menolong kakek, lalu langsung dekat sama cucunya." Aku menggigit bibir. Rasanya ingin menangis, tapi aku menahan. "Mbak, saya tidak pernah berniat seperti itu. Saya bahkan tidak tahu kalau kakek itu punya hubungan dengan perusahaan ini." "Tapi kamu menikmati perhatian Dimas, kan?" Aku berdiri dan membawa nampanku ke tempat cuci. Tidak ingin berdebat. Tapi saat itu aku sadar, semakin aku dekat dengan Dimas, semakin banyak orang yang akan mencibir. Sepulang kerja, aku menerima telepon dari Dimas. "Ada yang mengganggumu di kantor?" Aku terdiam. Mungkin dia sudah mendengar gosip itu. Sedikit. Tapi tak apa. Aku minta maaf. Mungkin aku terlalu terbuka menunjukkan perhatianku padamu. Tapi aku nggak akan mundur. "Citra, aku serius." Aku menahan napas. "Serius bagaimana?" "Serius ingin kamu dalam hidupku. Sebagai istri. Lidahku keluh. Tapi air mata langsung jatuh tanpa bisa kutahan. Tak pernah aku membayangkan bahwa aku, seorang gadis miskin dari kampung, bisa mendengar kata-kata seperti itu dari seseorang sekelas Dimas. "Aku tahu ini mendadak," lanjutnya, "tapi kakek juga sudah tahu niatku. Kami hanya ingin tahu apakah kamu bersedia." Aku menutup mata, mengambil napas dalam-dalam. Masa lalu dan masa kini berkelebat dalam kepalaku. Keluargaku yang serba kekurangan. Adik-adikku yang butuh masa depan. Orang tuaku yang sedang berjuang melawan sakit. Aku sendiri yang selama ini berjuang sendirian. Lalu muncul wajah Dimas, dengan ketulusan dan kesabarannya. Kebaikannya. Penghormatannya padaku. "Kalau kamu butuh waktu," kata Dimas, "aku akan menunggu." Aku menggeleng meski ia tak bisa melihatnya. "Tidak perlu waktu," jawabanku, "ya, Dimas." Senyap beberapa detik di seberang sana. Lalu suara napas lega dan tawa kecil terdengar. "Terima kasih, Citra. Kamu nggak akan menyesal." Aku tersenyum dalam tangis. Malam itu aku tidak langsung memberitahu keluargaku. Aku hanya duduk di ruang tamu sempit bersama ibu sambil memijat kakinya yang bengkak. "Ibu tahu?" tanyaku. "Tahu apa, nak?" "Kalau aku disukai oleh cucu kakek itu." Ibu tertawa pelan. "Ibunya Citra itu bukan orang bodoh. Wajahmu beda kalau habis ketemu dia. Matamu berbinar." Aku tertawa. "Dia mau melamar aku, Bu." Ibu langsung terdiam, menatapku lama, lalu matanya memerah. "Alhamdulillah," katanya lirih. "Mudah-mudahan kamu bisa bahagia, nak. Ibu dan bapak nggak punya apa-apa buat kamu. Tapi kalau laki-laki itu baik dan mencintaimu karena Allah, terimalah." Aku memeluk ibu erat-erat. Dalam hati aku tahu, hidupku mungkin tak akan pernah sama lagi. Tapi aku juga tahu, semua ini terjadi bukan karena aku hebat. Bukan karena aku cantik. Tapi karena aku mencoba tetap ikhlas dan jujur, bahkan ketika dunia tidak berpihak padaku. Dan Allah, seperti biasa, tidak pernah tidur. Sejak malam aku menerima lamaran Dimas lewat telepon, hidupku berubah drastis.
Meski hubungan kami belum diumumkan secara resmi di kantor, namun bisik-bisik makin kencang. Beberapa rekan kerja bahkan mulai menjaga jarak, mungkin merasa minder atau tidak suka. Aku berusaha tetap bekerja seperti biasa. Datang tepat waktu, menyelesaikan tugas, dan bersikap sopan kepada semua orang. Tapi hati ini tak bisa membohongi, ada rasa bahagia yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Bukan karena akan menikah dengan seorang CEO, tapi karena Dimas benar-benar tulus. Beberapa hari kemudian, Dimas mengajakku bertemu di sebuah taman yang teduh. Bukan restoran mewah, bukan pula tempat bergengsi. Hanya taman biasa yang sepi dan rindang. Di bawah pohon besar yang daunnya berguguran, ia menatapku dengan pandangan penuh keyakinan. Citra, aku tahu kamu bukan orang yang suka kemewahan. Jadi hari ini, aku ingin melamarmu dengan caraku sendiri. Aku menatapnya, jantungku berdebar. Dimas mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana. Will you marry me? Aku tak sanggup bicara. Hanya anggukan yang bisa aku berikan, lalu tangisku pecah dalam pelukannya. Lamaran yang tak mewah, tapi penuh cinta. Setelah itu, Dimas mengunjungi rumahku. Dengan kemeja sederhana dan senyum yang tak pernah pudar, ia membawa beberapa bingkisan. Bukan emas atau barang mahal, hanya buah tangan dan obat-obatan untuk orang tuaku. Ayah duduk dengan susah payah, menatap Dimas lama. Nak, kamu benar-benar ingin menikahi anak kami? Dimas mengangguk mantap. Iya, Pak. Saya mencintai Citra. Dan saya ingin menjadi bagian dari keluarga ini, bukan hanya mengambil anak Bapak tanpa tanggung jawab. Ayah mengusap matanya yang berkaca-kaca. Kami orang miskin, Nak. Kami nggak bisa memberi apapun. Izinkan saya yang memberi, Pak. Saya tidak pernah peduli soal harta, saya hanya ingin bersama Citra. Bersama kalian. Malam itu kami makan bersama di ruang tamu yang kecil. Dimas duduk lesehan, makan dengan lahap nasi jagung buatan ibu. Tidak ada kesan sombong. Tidak ada jarak. Keesokan harinya, keluarga Dimas datang. Kakek tentu saja ikut, ditemani beberapa kerabat yang membuat rumah kontrakanku terasa sempit. Tapi anehnya, mereka semua tampak nyaman. Bahkan ibu Dimas yang awalnya terlihat kaku, perlahan mulai mencair saat melihat bagaimana aku melayani semua tamu dengan hormat dan tulus. Ibu Dimas sempat menarikku ke dapur. Kamu tinggal di rumah sesederhana ini? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Maaf Bu, kami memang hidup pas-pasan. Ia menatapku, lama. Dan kamu mau jadi istri anak saya? Aku menunduk. Kalau ibu tidak setuju, saya akan mundur. Tidak, katanya cepat. Saya hanya heran. Anak saya biasanya dikelilingi perempuan-perempuan cantik yang penuh gaya. Tapi sekarang, dia jatuh cinta pada kamu. Kamu tidak cantik, tapi hatimu bersinar. Aku tak tahu harus tertawa atau menangis mendengarnya. Tapi kalimat itu jujur, dan aku menghargainya. Beberapa minggu kemudian, kami melangsungkan acara lamaran resmi di rumahku. Tidak mewah, tapi hangat. Dimas mengenakan batik yang sama warnanya denganku. Para tetangga berkumpul membantu memasak, menghias rumah, dan bahkan meminjamkan kursi-kursi plastik dari musola. Yang membuat hatiku hampir copot adalah saat ibu-ibu tetangga melihat wajah Dimas dan mulai berbisik. Itu calon suaminya Citra? Kaya banget, loh? Lihat mobilnya, besar sekali. Nggak salah tuh cowok. Tapi saat melihat Dimas duduk bersimpuh dan mencium tangan ayah dengan penuh hormat, semua keraguan mereka sirna. Wah, sopan banget, semoga langgeng ya, Citra. Hari itu menjadi hari paling berkesan dalam hidupku. Namun tak lama setelah lamaran itu, badai datang. Suatu hari aku menerima email anonim. Isinya foto-foto Dimas bersama seorang perempuan cantik yang terlihat akrab. Ada caption mengarah pada hubungan istimewa antara mereka. Awalnya aku ingin mengabaikan, tapi email itu terus masuk, dengan ancaman akan membocorkan hubungan kami ke media jika aku tidak mundur. Aku terguncang. Sore itu, Dimas datang ke rumah untuk mengantar vitamin untuk ayah. Tapi aku langsung menunjukkannya email tersebut. Ini apa, Dimas? Dimas membaca cepat, lalu menatapku. Itu mantan pacarku, Tiara. Dia tidak terima aku putuskan.
Dan sekarang dia berusaha menjatuhkanmu. Hatiku mencelos. Tapi, kenapa dia kirim ke aku? Apa dia tahu kita sudah lamaran? Dia tahu. Mungkin dari orang dalam kantor. Atau mungkin dia menyuruh seseorang untuk mengawasi. Tapi percayalah, aku sudah lama selesai dengan dia. Kenapa kamu nggak cerita sebelumnya? Tanyaku pelan. Dimas menghela napas. Karena aku takut kamu mengira aku belum benar-benar selesai. Tapi hari ini aku akan pastikan semuanya. Aku akan hadapi dia. Beberapa hari kemudian, nama Tiara benar-benar muncul dalam berita gosip online. Tapi bukan karena skandal dengan Dimas, melainkan karena dugaan pemerasan terhadap tokoh publik. Rupanya Tiara bukan hanya mencoba menjatuhkan Dimas, tapi juga beberapa pengusaha lainnya. Dimas melindungiku dari semuanya. Bahkan pihak perusahaan tidak membiarkan satupun berita tentangku bocor. Tapi dari situ aku belajar, semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula ujian yang datang. Aku merenung lama malam itu, duduk di samping ibu yang tertidur. Bu, Citra kuat enggak, ya, jadi istri orang kaya? Ibu membuka mata pelan. Yang penting bukan seberapa kaya suamimu, nak, tapi seberapa kokoh fondasi iman dan cinta kalian. Kalau kalian saling jujur dan sabar, insya Allah bisa. Aku menangis diam-diam. Aku tahu ibu benar. Beberapa minggu kemudian, hari pernikahan kami pun tiba. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin mengenakan kebaya sederhana berwarna gading. Tidak berkilau, tidak berenda tebal. Tapi aku merasa cantik. Bukan karena make up, tapi karena hati yang dipenuhi rasa syukur. Dimas datang menjemput dengan setelan jas biru tua. Ia tersenyum melihatku. Kamu cantik sekali, Citra. Aku tersipu. Terima kasih. Pernikahan kami dilangsungkan di aula sederhana milik desa. Dimas sengaja tidak memilih hotel atau gedung mewah. Ia ingin acara yang intim dan bermakna. Dan ternyata, para tamu dari kalangan atas pun datang dengan santai, menikmati hidangan desa seperti nasi liwet, sayur lodeh, dan kerupuk rengginang. Kakek berdiri dan memberikan sambutan. Citra bukan hanya menyelamatkan nyawa saya, tapi dia menyelamatkan hati cucu saya dari kesombongan dunia. Dia mengajarkan arti keikhlasan. Dan hari ini, saya resmi menyerahkannya ke pelukan cucu saya. Semua orang meneteskan air mata, termasuk aku. Saat ijab kabul berlangsung, aku tak kuasa menahan tangis. Aku, seorang gadis miskin yang pernah gagal wawancara kerja, hari ini dinikahi oleh CEO sebuah perusahaan besar. Tapi aku tahu, bukan kekayaannya yang membuatku bahagia, melainkan cinta dan ketulusan yang tak bisa dibeli. Dan saat Dimas menatapku di pelaminan, menggenggam tanganku erat, ia berbisik, "Terima kasih sudah menyelamatkan aku dari hidup yang hampa." Aku hanya menjawab, "Kita selamatkan satu sama lain." Hari itu, langit terasa lebih cerah. Seolah seluruh semesta tersenyum bersamaku. Pernikahan itu telah berlalu 2 minggu, tapi rasanya seperti mimpi yang baru saja aku alami tadi malam. Aku, Citra, gadis biasa dari keluarga miskin, kini menjadi istri dari Dimas, CEO muda yang baik hati dan lembut. Hidupku berubah dalam sekejap. Rumah kontrakan yang sempit kini diganti dengan rumah nyaman milik Dimas yang tenang di pinggiran kota. Tapi seperti kata banyak orang, setiap perubahan besar pasti diiringi dengan tantangan. Hari-hariku kini lebih berwarna, tapi juga lebih penuh tekanan. Sebagai istri seorang CEO, aku tak hanya harus mengurus rumah dan suami, tapi juga menghadapi ekspektasi banyak orang. Terutama dari lingkungan keluarga Dimas dan kalangan sosial tempat mereka biasa berkumpul. Suatu hari, Dimas mengajakku menghadiri sebuah acara makan malam bersama para rekan bisnis dan keluarga besarnya. Aku merasa gugup. Ini pertama kalinya aku tampil di depan banyak orang kaya, wanita-wanita yang terbiasa dengan penampilan mewah dan pembawaan elegan. Aku memilih gaun sederhana warna pastel yang tidak terlalu mencolok. Kupikir cukup sopan dan manis. Tapi saat kami tiba di restoran mahal itu, tatapan mereka langsung tertuju padaku. Ada yang tersenyum, tapi ada juga yang saling pandang dan berbisik-bisik. "Kamu istri Dimas?" tanya seorang wanita yang tampaknya adalah sepupu jauh Dimas. Senyumnya tampak dipaksakan. "Iya," jawabku dengan ramah. "Wah,
kamu sederhana sekali ya. Dimas suka yang unik rupanya. Aku hanya tersenyum. Kutahan semua perasaan tak nyaman yang mulai merayap. Selama makan malam, mereka terus mengeluarkan topik-topik yang asing bagiku. Saham, investasi luar negeri, mode terbaru dari Paris, dan restoran bintang 5 di Tokyo. Aku hanya diam, mencoba sesekali tersenyum dan mengangguk. Tapi aku tahu, aku tidak termasuk dalam dunia mereka. Setelah acara selesai dan kami dalam perjalanan pulang, aku hanya terdiam menatap jendela mobil. Dimas menggenggam tanganku. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk pelan. Aku nggak cocok sama dunia kamu, Mas. Dimas menghentikan mobil di pinggir jalan, lalu menatapku penuh perhatian. Citra, aku nggak pernah nikah sama kamu karena kamu cocok dengan dunia itu. Aku nikah sama kamu karena kamu yang buat hidupku jadi berarti. Dunia mereka nggak penting bagiku. Tapi mereka menganggap aku bukan siapa-siapa. Dan kamu bukan siapa-siapa karena kamu belum pamer kekayaan atau gelar? Kalau begitu, mereka yang salah. Aku menangis pelan malam itu, bukan karena lemah, tapi karena merasa sangat dicintai dan dihargai. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk kembali bekerja. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin tetap mandiri dan berguna, meskipun sekarang hidupku sudah terjamin. Aku berbicara pada Dimas. Mas, aku ingin tetap kerja di perusahaanmu. Dimas tampak terkejut. Kamu yakin? Aku nggak mau hidupku hanya isi belanja dan arisan. Aku ingin tetap berkembang. Dimas tersenyum bangga. Kamu luar biasa, Citra. Namun kembali ke kantor ternyata tak semudah yang aku bayangkan. Meski posisiku sebagai staf tetap, banyak yang menganggap aku dapat karpet merah hanya karena aku istri bos. Beberapa bahkan terang-terangan menyindirku. Wah, Bu Citra sudah datang? Kami harus hati-hati bicara sekarang, takut nanti dilaporkan ke atasan langsung, ujar salah satu rekan kerja dengan nada menyindir. Yang lainnya menambahkan, iya, kalau ada Citra, semua jadi terasa formal banget ya. Aku menelan ludah. Kutanggapi semuanya dengan tenang dan senyum, meski dalam hati perih. Aku bekerja keras, menyelesaikan semua tugas tepat waktu bahkan sering membantu rekan lain. Tapi tetap saja, ada yang tak puas. Satu-satunya yang membuatku tetap bertahan adalah Dimas dan kakek. Suatu sore, saat aku mampir ke rumah kakek, beliau memanggilku untuk duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat. Citra, kamu tahu kenapa aku dulu pilih kamu untuk kerja di perusahaan itu? Aku menatapnya. Karena kakek kasihan? Beliau tertawa pelan. Bukan. Karena kamu orang yang memilih untuk menolong meski itu berarti mengorbankan dirimu sendiri. Orang seperti itu langka. Dan aku tahu, kamu akan kuat menghadapi apapun. Tapi semua orang memandangku aneh, Kek. Biarkan saja. Kamu tidak hidup untuk memuaskan semua orang. Tapi kamu hidup untuk menjalani takdirmu. Dan percayalah, kamu sedang berada di jalan yang benar. Kata-kata itu menenangkanku. Aku pulang dengan hati yang lebih kuat. Suatu hari, saat sedang lembur menyusun laporan bulanan, seorang wanita masuk ke ruanganku. Ia mengenakan setelan rapi, wajahnya cantik dan terlihat profesional. Ia memperkenalkan diri sebagai Livia, direktur cabang yang baru dipindahkan ke kantor pusat. Aku dengar kamu istri Dimas, tanyanya sambil duduk di depanku. Iya, Bu, jawabku pelan. Waktu aku dengar, aku kira kamu akan duduk manis di rumah, menikmati uang suami. Tapi ternyata kamu di sini lembur sampai malam. Aku suka itu. Aku mengerutkan kening, tak yakin itu pujian atau sindiran. Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu naik posisi lebih cepat. Tapi tentu saja, harus ada timbal balik. Aku mulai tidak nyaman. Timbal balik seperti apa, Bu? Ia tersenyum simpul. Aku punya bisnis pribadi. Aku butuh seseorang di dalam perusahaan untuk bantu memuluskan beberapa proyek. Tidak banyak. Cuma tanda tangan dokumen yang kelihatannya formal. Aku langsung berdiri. Maaf, Bu. Saya tidak bisa melakukan itu. Tatapan Livia langsung berubah dingin. Kamu pikir kamu siapa? Hanya karena kamu istri Dimas, kamu merasa bisa menolak aku. Saya bukan siapa-siapa,
Bu. Tapi saya tahu mana yang benar dan salah. Ia bangkit dan mendekat. Jangan sampai kamu menyesal. Hari itu aku pulang dengan tubuh gemetar. Aku tahu aku baru saja menolak godaan yang bisa menghancurkan karierku. Tapi aku tidak menyesal. Aku hanya takut akan konsekuensinya. Dan benar saja. Keesokan harinya, aku menerima surat peringatan dari manajer HRD karena dianggap melanggar jam kerja dan tidak mematuhi prosedur laporan. Tuduhan yang dibuat-buat. Aku tahu, ini ulah Livia. Aku tidak langsung cerita ke Dimas. Aku tidak mau membuatnya marah atau mencampuri terlalu cepat. Tapi pada malam ketiga, saat Dimas melihatku termenung di teras rumah, ia mulai curiga. Citra, kamu kelihatan murung. Ada apa? Aku pun akhirnya menceritakan semuanya. Dimas mendengarkan dengan wajah semakin tegang. Kenapa kamu nggak langsung cerita dari awal? Aku nggak mau kamu jadi merasa bersalah karena aku kerja di sana. Aku ingin menyelesaikannya sendiri. Dimas memelukku. Kamu kuat, tapi kamu nggak harus selalu menanggung semuanya sendiri. Keesokan harinya, Dimas langsung memanggil rapat direksi. Dan Livia langsung dicopot dari jabatannya setelah ditemukan bukti keterlibatan dalam penyalahgunaan wewenang dan percobaan korupsi. Sore itu, Dimas mendatangiku ke meja kerja. Kamu tahu nggak, aku makin cinta sama kamu sekarang. Aku tertawa kecil. Kenapa? Karena kamu memilih tetap jujur meski bisa saja bermain aman. Aku menatapnya lama. Aku cuma ingin jadi diriku sendiri, Mas. Aku ingin tetap jadi Citra yang dulu kamu temui di jalan waktu menolong kakek. Dan kamu tetap Citra yang itu. Tapi sekarang jauh lebih kuat. Kami tersenyum bersama. Di tengah semua cobaan, cinta kami justru makin erat. Aku sadar satu hal, menjadi istri dari orang hebat bukan berarti aku harus berubah menjadi orang lain. Tapi aku bisa tetap menjadi diriku, dengan nilai, kejujuran, dan kerja keras yang sama. Karena justru itu yang membuat Dimas memilihku sejak awal. Dan di dalam hati kecilku, aku tahu, ini baru permulaan dari kehidupan baru kami. Beberapa bulan berlalu setelah insiden dengan Livia. Hidupku perlahan mulai terasa lebih tenang. Hubungan dengan Dimas semakin hangat, dan di kantor, rekan-rekan yang dulu meremehkanku mulai berubah sikap. Mereka mulai menghargai kinerjaku setelah melihat bahwa aku bekerja bukan karena status, tapi karena tekad. Namun seperti hidup pada umumnya, ketenangan tidak pernah bertahan terlalu lama. Suatu sore saat aku baru selesai menghadiri rapat bulanan, Dimas tiba-tiba datang ke ruanganku dengan wajah cemas. Citra, aku harus ngomong sesuatu. Hatiku langsung berdebar. Kenapa, Mas? Kita harus ke rumah sakit. Ayah kamu masuk IGD. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, aku langsung berlari keluar kantor bersama Dimas. Di dalam mobil, air mataku tak bisa berhenti jatuh. Aku merasa seperti kembali menjadi gadis kecil yang tak berdaya, yang hanya bisa memohon pada Tuhan untuk tidak mengambil satu-satunya pelindung keluarga kami. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung menuju ruangan IGD. Ibu sudah di sana, duduk sambil menahan tangis. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Ayahmu jantungnya kambuh lagi, nak, kata ibu lirih. Kita hampir nggak sempat bawa ke sini. Aku menggenggam tangan ibu. Sekarang ayah bagaimana? Masih diobservasi. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan wajah serius. Kondisi ayah Anda stabil, tapi kami harus pasang ring jantung secepatnya. Hatiku tercekat. Berapa biayanya, dok? Tanyaku pelan. Sekitar 70 juta rupiah, tergantung kondisi selama prosedur. 70 juta? Mungkin dulu aku akan langsung limbung mendengarnya. Tapi sekarang, aku punya tabungan. Aku punya suami yang siap membantu. Aku punya kemampuan untuk menolong keluargaku. Tanpa pikir panjang, aku langsung menandatangani persetujuan tindakan. Setelah prosedur berhasil dan ayah dirawat di ruang pemulihan, aku duduk berdua dengan Dimas di kantin rumah sakit. Mas, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu harus bagaimana. Dimas merangkul pundakku. Citra, kamu istri aku. Keluarga kamu keluarga aku juga. Aku tersenyum, tapi di dalam hati ada perasaan bersalah.
Aku belum pernah bercerita secara mendalam tentang masa laluku pada Dimas. Tentang luka-luka yang kubawa sejak kecil. Mas, aku belum pernah cerita banyak ya tentang keluarga aku. Dimas menatapku. Mau cerita sekarang? Aku menarik napas panjang. Waktu aku kecil, ayah kehilangan pekerjaan karena pabrik tempatnya bekerja bangkrut. Setelah itu, semua berubah. Kita harus jual rumah, pindah ke kontrakan kecil, dan sejak itu aku melihat sendiri bagaimana orang tuaku berjuang mati-matian buat kami. Aku melanjutkan, kadang kami hanya makan nasi dengan garam. Kadang aku pura-pura kenyang supaya adik-adikku bisa makan lebih banyak. Dimas menggenggam tanganku, matanya berkaca-kaca. Maaf, aku baru tahu sekarang. Aku nggak pernah malu dengan masa laluku, Mas. Tapi aku juga nggak mau itu jadi beban buat kamu. Citra, masa lalumu adalah bagian dari alasan kenapa aku mencintaimu. Kamu kuat, kamu tangguh. Kamu nggak pernah menyerah. Dan kamu tidak pernah menjual prinsipmu demi kenyamanan. Itu luar biasa. Aku menatap Dimas dengan mata basah. Lelaki ini, yang diberikan Allah padaku di saat aku paling tidak menyangka, adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Setelah ayah membaik dan diizinkan pulang, aku kembali bekerja. Tapi kabar sakitnya ayah membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Aku jadi lebih sensitif. Kadang saat kerja, pikiranku melayang ke rumah, membayangkan ibu dan adik-adikku. Kebetulan pula, perusahaan sedang mengerjakan proyek baru yang sangat besar. Aku diminta ikut dalam tim utama. Itu artinya lembur berhari-hari, rapat mendadak, bahkan harus keluar kota untuk survei. Dimas melihat aku mulai kelelahan. Citra, kalau kamu mau cuti dulu, nggak apa-apa. Aku menggeleng. Aku ingin ikut menyelesaikan ini. Aku ingin buktiin bahwa aku bisa, Mas. Tapi ternyata tubuhku punya batas. Suatu malam setelah rapat panjang, aku pingsan di ruang kerja. Saat sadar, aku sudah berada di rumah sakit. Lagi. Dimas duduk di sebelah ranjang, wajahnya tegang dan penuh kekhawatiran. Kenapa kamu nggak bilang kamu terlalu capek, Citra? Aku menatapnya lemah. Aku cuma nggak mau terlihat lemah, Mas. Aku ingin tetap kuat, seperti dulu. Dimas menggenggam tanganku erat. Tapi kamu lupa, sekarang kamu nggak sendirian lagi. Kamu nggak harus menanggung semuanya sendiri. Kamu boleh lelah, kamu boleh istirahat. Kamu berhak bahagia. Kalimat itu mengalir seperti obat penawar di hatiku. Setelah sembuh, aku memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Di sana, aku kembali melihat wajah ayah yang pucat, tapi jauh lebih tenang. Ibu menyambutku dengan pelukan hangat. Kamu kurusan, Nak. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku tersenyum, lalu memeluk ibu lebih erat. Selama beberapa hari itu, aku banyak berbincang dengan adik-adikku. Mereka kini mulai tumbuh dewasa. Adik keduaku sudah bekerja sebagai guru honorer. Adik bungsuku baru saja lulus SMA. Kak, aku ingin kuliah, ucapnya lirih suatu malam. Aku menatap matanya yang berbinar penuh harapan. Kamu pasti bisa. Kita kan nggak punya uang, Kak? Aku tersenyum dan meraih tangannya. Sekarang kakak sudah bisa bantu. Kamu kuliah saja. Soal biaya, serahkan ke kakak. Dia langsung memelukku dan menangis. Saat itu, aku sadar, semua kelelahan, semua tekanan, semua air mata yang pernah kutumpahkan, ternyata terbayar saat melihat harapan kembali muncul di wajah adik-adikku. Beberapa minggu setelah masa cuti itu, aku kembali bekerja. Tapi kali ini, dengan hati yang lebih damai. Aku lebih bisa menyeimbangkan antara kerja dan keluarga. Aku lebih sadar akan batas kemampuanku. Dan rupanya, keputusan untuk beristirahat sejenak justru membuat performaku semakin baik. Proyek besar itu akhirnya selesai dengan sukses, dan untuk pertama kalinya, aku mendapat penghargaan langsung dari Dewan Direksi sebagai karyawan berprestasi. Saat naik ke panggung untuk menerima penghargaan, aku melihat Dimas berdiri di belakang, tersenyum bangga. Aku mengambil mikrofon, lalu berkata, beberapa tahun lalu, aku adalah gadis biasa yang hanya bisa bermimpi bisa bekerja di tempat ini.
Tapi takdir membawa aku ke sini lewat jalan yang tak biasa. Aku gagal menghadiri wawancara karena menolong seseorang di jalan. Tapi kegagalan itu ternyata adalah awal dari jalan keberkahan. Semua hadirin terdiam, mendengarkan dengan seksama. Jangan pernah remehkan kebaikan kecil yang kamu lakukan dengan tulus. Karena bisa jadi, itu adalah pintu rezeki yang Allah buka untukmu. Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Tapi yang paling berharga adalah tatapan mata Dimas yang berbinar penuh cinta dan kebanggaan. Malam harinya, saat kami duduk berdua di balkon rumah sambil memandangi langit yang bertabur bintang, Dimas menggenggam tanganku. Kamu tahu nggak? Aku makin yakin. Allah pertemukan aku sama kamu bukan karena kebetulan. Aku tersenyum. Aku juga yakin, Mas. Allah pertemukan kita karena kita saling mengisi. Dan aku ingin kita terus melangkah bersama. Lewat senang, lewat susah. Bersama, sampai akhir. Aku memeluknya erat. Di dalam pelukan Dimas, aku tahu, aku bukan lagi gadis miskin yang hanya bisa bermimpi. Aku adalah perempuan yang mampu berdiri, yang dicintai, dan yang akhirnya menemukan rumah, bukan hanya dalam bentuk bangunan, tapi dalam hati seseorang yang mencintaiku setulus hati. Hari-hari di kantor yang dulu penuh dengan tatapan sinis dan bisik-bisik menghina, kini mulai berubah. Meskipun tidak sepenuhnya hilang, tapi aku belajar untuk tidak lagi terlalu memedulikan omongan orang. Aku bekerja dengan sepenuh hati bukan untuk membuktikan sesuatu pada mereka, tapi untuk memenuhi rasa tanggung jawab pada diriku sendiri dan keluargaku. Dimas selalu menjadi tempatku bersandar. Ia bukan hanya suamiku, tapi sahabat dan motivator terhebat. Setiap kali aku hampir menyerah, kata-katanya yang lembut dan pelukan hangatnya selalu menguatkanku kembali. Kita tim, Citra. Kita hadapi ini bersama-sama, ujarnya dengan penuh keyakinan. Tapi ternyata, perjalanan ini bukan hanya soal aku dan Dimas. Suatu hari, di kantor, aku dipanggil oleh CEO perusahaan kami. Dengan rasa gugup, aku masuk ke ruangannya, dan ternyata yang duduk di hadapanku adalah seorang pria parubaya dengan senyum ramah. Citra, aku dengar banyak hal tentangmu. Kamu sudah melalui banyak tantangan, tapi tetap berdiri tegak. Itu sesuatu yang langka di dunia kerja, katanya. Aku menunduk malu, tak percaya bahwa seseorang di posisi tertinggi memperhatikanku. Aku ingin menawarkan sesuatu. Bagaimana kalau kamu ikut dalam program pengembangan kepemimpinan perusahaan? Kami percaya kamu punya potensi besar. Dengan dukungan yang tepat, aku yakin kamu bisa jadi pemimpin hebat, lanjutnya. Hatiku berbunga-bunga. Ini adalah pengakuan yang aku rindukan, bukan hanya sebagai istri bos, tapi sebagai wanita yang berusaha membuktikan diri. Aku menyambut tawaran itu dengan penuh semangat. Aku tahu, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku pantas ada di sini. Namun, jalan menuju perubahan tidak selalu mulus. Tantangan baru muncul, bukan hanya dari pekerjaan yang semakin menuntut, tapi juga dari dalam diriku sendiri. Aku harus belajar memimpin, mengambil keputusan sulit, dan menghadapi berbagai tekanan yang datang tanpa henti. Ada kalanya aku merasa kewalahan, bahkan hampir putus asa. Tapi aku ingat kata-kata kakek dulu, yang membuatku kuat. Kamu orang yang memilih menolong meski mengorbankan diri sendiri. Kamu kuat, dan kamu akan melewati semuanya. Di tengah perjalanan itu, aku mulai membuka diri lebih pada Dimas dan keluargaku. Aku ceritakan lebih banyak tentang masa laluku, tentang perjuangan orang tuaku, tentang mimpi dan ketakutan yang selama ini kupendam. Mereka semua menyambut dengan hangat dan dukungan yang tak ternilai. Ibu dan ayah, yang dulu aku lihat sebagai sosok yang rapuh, kini menjadi sumber kekuatan baru. Aku melihat betapa besar cinta mereka padaku, dan aku merasa ingin membalas semua pengorbanan mereka dengan cara terbaik yang bisa aku lakukan. Aku juga mulai lebih banyak waktu untuk keluarga. Aku sadar, karir bukan segalanya. Ada hal-hal yang lebih berharga, seperti cinta, kebersamaan, dan kebahagiaan sederhana yang tidak bisa dibeli dengan uang. Suatu malam, saat kami makan malam bersama di rumah, Dimas menatapku dengan penuh kasih. Citra, aku bangga padamu. Kamu bukan hanya istriku, tapi juga inspirasiku. Kamu mengajarkanku arti perjuangan dan kesabaran. Aku menunduk malu. Aku hanya ingin menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, Mas.
Bukan untuk orang lain, tapi untuk kita dan masa depan kita. Dimas menggenggam tanganku erat. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Dan aku akan selalu ada di sampingmu dalam setiap langkah. Hari-hari berlalu dengan penuh warna. Aku menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri. Perubahan itu juga dirasakan oleh orang-orang di sekitarku. Rekan-rekan kerja yang dulu meremehkanku mulai menunjukkan rasa hormat. Bahkan, beberapa yang pernah menyindir kini menjadi teman yang bisa aku ajak berbicara dan bekerja sama dengan baik. Salah satu momen yang paling membahagiakan adalah ketika aku diberi kesempatan untuk memimpin proyek besar yang menjadi kebanggaan perusahaan. Aku tahu, ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang kepercayaan yang diberikan kepadaku. Di hari terakhir proyek itu, aku berdiri di depan seluruh tim dan berkata, terima kasih atas kerja keras dan dedikasi kalian semua. Kita telah membuktikan bahwa dengan tekad dan kerja sama, kita bisa mencapai apapun yang kita impikan. Tepuk tangan meriah menggema. Aku merasa sangat bersyukur dan bangga. Di balik semua itu, aku tahu, aku tidak akan sampai di sini tanpa dukungan Dimas, keluargaku, dan orang-orang baik yang percaya padaku. Suatu saat, aku mendapat kesempatan untuk berbicara di sebuah seminar tentang wanita dan karir. Aku berbagi kisahku, dari seorang gadis yang hampir putus asa hingga menjadi wanita yang berdiri tegak dan berdaya. Aku percaya, setiap wanita punya kekuatan luar biasa di dalam dirinya. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah menyerah. Jadilah dirimu sendiri, dan kejarlah mimpi dengan sepenuh hati, ujarku di depan audiens yang penuh semangat. Setelah acara itu, banyak yang mendekatiku untuk mengucapkan terima kasih. Aku merasa bahwa perjuanganku bukan hanya mengubah hidupku sendiri, tapi juga memberi inspirasi bagi orang lain. Suatu malam, saat kami duduk berdua di teras rumah, Dimas menggenggam tanganku dan berkata, Citra, aku ingin kita punya keluarga besar. Aku ingin kita berbagi cinta dan kebahagiaan dengan anak-anak kita kelak. Aku tersenyum bahagia. Aku juga ingin itu, Mas. Aku ingin membangun keluarga yang penuh cinta, seperti yang kita impikan. Dan aku tahu, perjalanan ini bukanlah akhir. Masih ada banyak tantangan dan cerita yang menunggu untuk dijalani. Tapi aku siap, karena aku tahu, selama kita bersama, kita bisa menghadapi apapun. Di bawah sinar rembulan yang lembut, aku menatap wajah Dimas. Hati ini penuh syukur. Aku telah menemukan rumah yang sesungguhnya, dipelukan seorang pria yang mencintaiku tanpa syarat, dan di dalam diriku sendiri yang semakin kuat dan yakin. Aku bukan lagi gadis yang takut menghadapi dunia. Aku adalah Citra yang baru, dengan jiwa yang tegar, hati yang penuh cinta, dan mimpi yang tak akan pernah padam. Ini bukan hanya cerita tentang perjuangan dan cinta, tapi juga tentang sebuah harapan. Bahwa siapapun kita, dari manapun kita berasal, selama kita berani bermimpi dan berjuang, kehidupan akan membawa kita ke tempat yang terbaik.